Dulu banget baru mami ambil. Matikan dulu. Oh. Shalom. Selamat sore, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bahwa di sore ini kita masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sore ini saya akan menemani saudara-saudara yang sebagian besar melakukan berbagai aktivitas dari rumah saja dalam edisi renungan firman Tuhan, edisi di rumah saja. Nah, saudara yang terkasih, di sore ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami ada, Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, melalui media sosial ini, kami mengucap syukur bahwa kami bisa firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dalam edisi di rumah saja. Biarlah setiap orang yang mendengar renungan firman Tuhan ini diberkati, dilawat oleh Tuhan sendiri. Tuhan, Roh-Mu yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala halangan, kiranya Tuhan kami minta Tuhan jauhkan, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa mengerti dan bisa membuat hidup kami dari hari lepas hari lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Terkasih, di sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara yang terkasih, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema penebusan Kristus memberi kita hidup baru. Saudara-saudara, kita lihat daripada hidup manusia itu semakin hari semakin menurun. Jumlah umur manusia pun semakin hari semakin menurun. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau kita lihat dalam zaman Adam, manusia hidup itu bisa sampai 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Nah, saudara-saudara, pada zaman Nuh, umur itu semakin hari semakin berkurang. Bahkan cuma bisa hidup 120 tahun atau sekitar 12% dari manusia pertama Adam. Saudara yang terkasih, kemudian pada era Nabi Musa, umur manusia sekitar 70 sampai 80 tahun. Makanya firman Tuhan yang tadi saya baca, Musa mengatakan bahwa umur manusia 70 sampai 80 tahun saja. 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Saudara yang terkasih, bila sekarang orang punya umur, manusia punya umur, semakin hari semakin berkurang, ini akibat daripada dosa, saudara-saudara. Saya percaya ketika manusia pertama tidak berbuat dosa, maka hidup manusia, umur manusia akan berkualitas. Umur manusia akan panjang, saudara-saudara. Efek daripada dosa itulah yang membuat manusia dari zaman ke zaman mengalami penurunan kualitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun juga dari segi jumlah umur, saudara. Saat ini kalau ada yang hidup 70-80 tahun, keadaannya sehat, sudah umur 70-80 tahun masih bisa baca tanpa menggunakan kacamata, wah, kita sudah senang sekali dan bersyukur. Bahkan orang itu bisa membanggakan dirinya bahwa saya 70 tahun, saya sudah 80 tahun dan saya masih kuat. Saudara yang terkasih, maka kalau kita lihat dibandingkan dengan usia manusia pertama dengan manusia yang sekarang ini, itu sisanya sekitar 7% saja, saudara-saudara.
drop jauh sekali. Dosa membuat kualitas hidup manusia semakin hari semakin turun. Tapi satu hal yang jangan kita lupa, bahwa masih ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Tuhan menyelamatkan Nuh. Ketika manusia hidup dalam dosa, Nuh bersama dengan keluarganya yang hidup benar. Maka ada kasih karunia bagi mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Kemudian pada zaman Musa, bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir, kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Menyuruh Musa membawa keluar orang Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di muka bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah yang sempurna. Dan Dia akan menyempurnakan kita di dalam segala kekurangan kita ketika kita hidup menaruh harapan pada Dia. Penebusan Kristus memberi kita hidup baru. Kalau ada orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Kristus, maka tentu kualitas hidupnya akan menurun. Dan kualitas hidupnya juga tidak akan menjadi sempurna, saudaraku. Hanya orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan segala kekurangannya. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa bukan saja kualitas hidup daripada manusia itu menurun, tapi kualitas bumi di mana kita tinggal ini semakin lama semakin rusak. Salah satu contoh, efek rumah kaca membuat suhu bumi makin hebat. Kerusakan bumi, kerusakan hutan di mana saja. Kalau kita lihat kebakaran di Indonesia, kalau terjadi, waduh, banyak kota yang mengalami dampaknya. Begitu pun juga dengan yang lain, saudaraku. Nah, menurut para ahli, 2 juta tahun lagi, bumi kita ini akan meledak. Karena apa? Karena panas. Nah, alam semakin hari semakin sulit tebak. Musim semakin ekstrim. Nah, dulu banyak minyak, sekarang krisis. Bahkan di mana-mana krisis air. 20 tahun lalu udara segar, sekarang polusi, saudara-saudara. Kita yang ada di kota Nabire ini aja, saudara-saudara, waduh, ini polusinya ini sudah mulai terasa, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa kualitas bumi kita semakin hari semakin menurun. Semakin hari semakin rusak. Saudara yang terkasih, dulu kalau kita lihat penyakit menular dari manusia ke manusia. Sekarang dari binatang ke manusia. Bahkan ada yang saya baca mengatakan bahwa virus corona yang sementara melanda bumi ini itu dari binatang, dari kelelawar ke manusia, saudaraku. Saudara, semua serba turun, tapi dosa manusia semakin hari semakin naik, saudaraku. Banyak orang yang tidak mau hidup takut Tuhan. Sesuka-suka dia sendiri, saudaraku. Saudara yang terkasih, jadi kualitas umur manusia semakin hari semakin menurun, kualitas bumi semakin hari semakin rusak. Tetapi yang tidak menurun adalah dosa. Dosa dari zaman Adam sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Kita yang sering biasa hidup mau takut akan Tuhan, kita melihat, waduh, banyak orang yang tidak mau takut Tuhan, sesuka-suka dia sendiri. Ingat bahwa Alkitab mengatakan, dunia ini semakin hari semakin jahat. Karena dunia menuju titik nadirnya. Dunia akan dibinasakan. Dunia akan menuju titik nol. Kehancuran, saudaraku. Raja Daud mengatakan, siapakah manusia ya Tuhan? Hanya tampak sekejap, lalu berlalu. Saudara, itulah jika bumi ini meledak hancur. Saudara-saudara yang terkasih,
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa berharap banyak di bumi ini, di dunia ini ketika kita hidup. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kita harapan, saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita harapan hidup. Kita tidak bisa mencari harapan di muka bumi ini. Karena bumi ini akan hancur. Bumi ini akan hilang lenyap. Itu bukan berarti membuat kita pesimis. Tidak mau lakukan apa-apa lagi. Kita mungkin sudah di dalam kamar saja kita berdoa. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Maksud saya adalah, walaupun kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita, tapi kita jangan lupa bahwa yang memberi kita harapan yang baru, harapan yang satu-satunya harapan hidup sesungguhnya, hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kejahatan semakin hebat, tapi kita melewati semua itu. Jangan sampai kita dicemari oleh kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Kita mau memisahkan diri kita dari kehidupan yang penuh dosa ini. Umur semakin hari semakin bertambah, tapi kesempatan itu semakin hari semakin berkurang. Di hari kemarin saya bersama dengan istri, puji Tuhan, Tuhan tambahkan setahun usia bagi kami. Begitupun juga dengan usia pernikahan kami, saya bersyukur. Tapi ingat bahwa saya juga tulis di Facebook bahwa secara kuantitas umur kita bertambah, tapi secara kesempatan umur kita semakin hari, kesempatan itu semakin sedikit. Saudara-saudara yang terkasih, di sisa umur kita ini, saudara-saudara, berarti kita hanya menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak, saya mengajak saudara-saudara untuk hanya percaya kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara saat ini yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengajak kita semua untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus. Dia adalah Juru Selamat umat manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Kita terbatas. Orang tua kita terbatas, sanak saudara kita terbatas, hamba Tuhan, pendeta, semua pada terbatas. Hanya Tuhan yang tidak pernah terbatas itu. Jadi itulah, kita tidak boleh menaruh harapan kita kepada sesuatu yang sifatnya hanya terbatas itu. Harta kita misalnya. Kita jangan menaruh harapan kita hanya kepada harta kita. Karena saudara, ketika gempa bumi, tsunami, harta yang bertahun-tahun kita kumpulkan, tapi hilang lenyap seketika itu. Kalau kita taruh harapan kita kepada sesuatu yang sifatnya fana, maka kita akan stres. Bahkan bisa orang gila, saudara-saudaraku, kalau semuanya hilang lenyap. Tapi kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka harapan kita tidak pernah lenyap, saudaraku. Nah, saudara, bagaimana menyikapi waktu dan kejahatan yang semakin hari semakin menggila ini? Pertama, sadarilah status hidupmu. Kita tidak hidup lama untuk seterusnya di muka bumi ini. Hidup kita hanya sementara ini saja, saudara. Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Mau besok, mau lusa, tanpa sakit pun Tuhan bisa panggil kita. Saudara yang terkasih, kita harus sadari status hidup kita. Hidup kita tidak selamanya ada di muka bumi ini. Hidup di bumi ini hanya sementara. Ada seorang rabi di Israel, ketika dia menerima tamu dari luar negeri, dari Eropa, di dalam rumahnya itu tidak ada kursi, hanya meja saja, saudara-saudara. Lalu tamu ini menanyakan kepada dia, "Rabi, mengapa Rabi tidak punya kursi untuk sediakan di ruangan tamu ini?" Dia bilang, "Saya cuma hanya mampir." Nah, artinya saudaraku, itu dia punya rumah. Tapi dia merasa bahwa dia hanya mampir di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita yang ada di muka bumi ini
Itu tidak panjang, saudaraku. Tidak selamanya. Ada waktunya kita meninggalkannya. Status hidup kita itu hanya sementara, saudaraku. Jangan bodoh, kata Paulus. Kita harus sadarkan diri. Ada satu kisah yang menarik dalam Injil Lukas tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya, dia pesta setiap hari, saudaraku. Dia berpikir bahwa hidupnya akan selama-lamanya. Dan dia bisa menikmati harta dan kekayaannya itu selama-lamanya. Tapi toh Alkitab bilang bahwa orang miskin mati, orang kaya juga mati. Dan dia mati meninggalkan semua yang dia miliki, saudaraku. Saudara yang terkasih, jadi yang pertama, kita sadari status hidup kita. Hidup kita terbatas. Hidup kita hanya sementara di muka bumi ini. Lalu yang kedua, karena hidup kita ini sementara dan bumi ini akan hancur, maka kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa iman, seorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak mungkin diselamatkan. Karena itu kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan percaya, buat apa dengan semuanya itu? Buat apa dengan hal-hal yang rohani? Saudara yang terkasih, ingat bahwa hidup kita ini hanya sementara. Karena itu, kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan semuanya. Tuhan menyuruh kita untuk mempergunakan waktu itu dengan bijak, dengan baik. Kalau Tuhan masih memperkenankan engkau, masih memperkenankan saya untuk masih percaya kepada Tuhan, maka kita bersyukur. Saudara yang mendengar renungan ini dari rumah, saudara yang belum percaya kepada Tuhan, saya mengundang saudara untuk mengimani Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Lalu yang berikut, saudara, kita tinggalkan dosa. Jangan kita mau diperbudak oleh dosa. Kita harus meninggalkan dosa itu. Dosa dapat membinasakan kita. Saudara, kita harus berjuang melawan itu semuanya. Kesempatan itu terbatas, saudara. Karena itu di sore ini saya mengajak kita semuanya untuk mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, dunia ini akan hancur. Karena itu, kita harus kembali kepada Tuhan. Manusia harus kembali kepada Tuhan. Saya pikir-pikir dengan virus corona yang menyerang hampir seluruh negara di muka bumi ini, ada sisi positifnya. Dan ini harus kita syukuri itu. Sisi positifnya adalah banyak orang yang mau kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang mau mencari Tuhan. Yang sadar akan dosanya, sadar akan kehidupannya yang jauh daripada Tuhan. Dan dia mau kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, 1 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan kepada jemaat bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Karena itu saudara, di sore ini saya mengajak kita semuanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara jangan egois. Saudara jangan merasa bahwa saudara akan hidup lebih lama lagi. Jadi masih banyak waktu. Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya melalui renungan firman Tuhan di sore ini, saya berdoa kiranya firman ini dan Tuhan yang mempunyai firman ini memberkati saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa tolong kami supaya kami melakukan akan firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup ini singkat. Dan kalau Tuhan memperkenankan kami hidup sampai saat ini, ada maksud Tuhan bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar yang mendengar renungan ini dari rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua.
Tuhan Yesus yang menolong mereka semua, dan Tuhan yang masuk dalam hidup mereka, supaya hidup mereka semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa hidup dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan berkati mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.